Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku kelas 6 yang solih dan solihah? Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat dalam lindungan Allah SWT. Alhamdulillah anak-anak, bertemu lagi dengan Ustazah Arin. Hari ini kita akan belajar kembali muatan PPKN tema 2 subtema 3 dengan materi Bersatu Kita Teguh. Tujuan pembelajaran 1. Siswa mampu menyebutkan manfaat persatuan dalam kehidupan Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan benar. 2. Siswa mampu menulis cerita tentang persatuan dalam kehidupan sehari-hari dan manfaatnya dengan detail. Allah SWT berfirman, "Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai. Dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika dahulu masa jahiliyah bermusuh-musuhan. Maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah orang-orang yang bersaudara." Al-Quran Surat Ali Imran ayat 103. Alhamdulillah anak-anak, mari kita awali pembelajaran hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, anak-anak, mari kita mulai. Silakan kalian siapkan buku tema kalian, buku tema 2, buka halaman 108. Pernahkah kalian mendengar pepatah bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh? Apa makna pepatah tersebut bagi bangsa Indonesia? Ayo kita diskusikan. Silakan kalian baca bacaan pada halaman 109. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa merupakan kewajiban seluruh rakyat Indonesia karena negara kita terdiri atas berbagai suku, agama, dan ras. Persatuan dan kesatuan merupakan hal yang sangat penting, baik dalam rangka merebut, mempertahankan, maupun mengisi kemerdekaan. Bersatu kita teguh mengandung makna menyatunya berbagai unsur dan perbedaan yang ada menjadi suatu kesatuan yang utuh dan serasi, sehingga muncul suatu kekuatan. Bangsa Indonesia telah membuktikan bahwa dengan persatuan dan kesatuan, kita mampu menghadapi penjajah dan akhirnya meraih kemerdekaan. Kita lanjutkan dengan pertanyaan yang ada di halaman 109 dan 110. Pertanyaan pertama, apa makna bersatu kita teguh? Bersatu kita teguh mengandung makna menyatunya berbagai unsur dan perbedaan yang ada menjadi suatu kesatuan yang utuh dan serasi sehingga muncul suatu kekuatan. Yang kedua, mengapa persatuan dan kesatuan sangat penting bagi bangsa Indonesia? Jawabannya, persatuan dan kesatuan sangat penting bagi bangsa Indonesia karena dengan persatuan dan kesatuan kita mampu menghadapi penjajah dan meraih kemerdekaan serta tetap mempertahankan kemerdekaan. Pertanyaan ketiga, berikan 3 contoh sikap yang mencerminkan persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu 1. Menghormati orang lain yang berbeda agama. 2. Berteman dengan siapapun meskipun dia tidak berasal dari suku yang sama. 3. Kerja bakti bersama membersihkan lingkungan. Ya, ada gambar apa anak-anak? Sapu lidi. Sapu lidi adalah contoh sebuah persatuan dan kesatuan. Kalian bayangkan anak-anak, sapu lidi itu terbuat dari kumpulan dari banyak lidi. Coba kita pikirkan, apabila lidinya hanya satu, apakah bisa untuk membersihkan atau untuk menyapu? Tetapi kita perlu banyak lidi untuk kemudian bisa berfungsi, ya. Jadi sapu lidi adalah sebuah contoh bagaimana sebuah persatuan dan kesatuan itu sangat penting untuk mencapai tujuan bersama. Kita lanjutkan anak-anak. Tahukah kamu bahwa persatuan dan kesatuan merupakan modal dasar untuk mencapai kesejahteraan rakyat? Mengapa persatuan dan kesatuan sangat penting peranannya untuk mencapai kesejahteraan umum?
Mari kita pelajari. Silakan kalian buka buku paketnya di halaman 122. Ustazah bacakan ya. Mengapa persatuan dan kesatuan penting untuk kesejahteraan umum? Penduduk Indonesia yang terdiri dari beragam suku bangsa tersebar di seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Persatuan dalam keberagaman merupakan modal utama dalam mencapai masyarakat sejahtera. Rakyat yang bersatu dalam suasana yang aman turut mendukung pelaksanaan pembangunan. Jika pembangunan berjalan dengan baik, maka kesejahteraan rakyat akan meningkat. Sebaliknya, jika negara terpecah belah dan tidak aman, maka pembangunan akan terhambat. Pembangunan yang terhambat akan mempengaruhi kesejahteraan. Menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI adalah tugas kita bersama. Bangsa Indonesia harus selalu bersatu mempertahankan keutuhan wilayah NKRI. Usaha-usaha dalam menjaga keutuhan NKRI dapat dilakukan dengan cara memelihara ketertiban dan keamanan, menghindari pertikaian antar suku, menumbuhkan sikap toleransi, menghargai perbedaan, menjaga perbatasan Indonesia dengan negara lain, dan menjaga pulau-pulau paling luar dari Indonesia. Contoh sikap yang mencerminkan persatuan dan kesatuan adalah menciptakan suasana rukun, melaksanakan tanggung jawab, saling menghormati antar sesama, mematuhi peraturan yang berlaku, saling tolong-menolong dengan sesama, menghargai teman yang berbeda suku bangsa, agama, dan adat istiadat. Ayo kita tegakkan persatuan dan kesatuan demi tercapai masyarakat NKRI yang sejahtera. Ya, dari bacaan tersebut anak-anak, kita bisa tahu betapa pentingnya persatuan dan kesatuan. Apa manfaat persatuan dan kesatuan bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia? Yang pertama, bangsa Indonesia menjadi bangsa yang kuat dan maju. 2. Pembangunan nasional berjalan lancar, aman, dan cepat. 3. Kesejahteraan masyarakat tercapai adil dan seimbang. 4. Bangsa Indonesia terhindar dari perselisihan yang berakar pada perbedaan suku, budaya, serta agama. Yang kelima, persaudaraan antar warga negara terjalin semakin erat. Masya Allah anak-anak, mudah-mudahan dengan persatuan dan kesatuan yang senantiasa kita jaga, maka bangsa kita akan menjadi bangsa yang kuat dan maju. Pembangunan nasional berjalan dengan baik, kesejahteraan masyarakat adil dan seimbang, kita terbebas dari perselisihan, dan masyarakat kita akan terjalin kerukunannya dengan erat. Ya, zaman boleh berganti anak-anak, tapi pemerintahan juga boleh berubah, namun persatuan dan kesatuan bangsa harus tetap terjaga utuh. NKRI harga mati, ya. Selanjutnya anak-anak, contoh penerapan nilai persatuan dan kesatuan demi mencapai kesejahteraan rakyat. Yang pertama, mencintai dan menggunakan produk Indonesia. Kalau kemudian kita sudah menggunakan produk dalam negeri, berarti kita memberikan kesempatan kepada para pengusaha Indonesia untuk maju dan berkembang, sehingga pengangguran akan berkurang dan kesejahteraan rakyat akan meningkat. Kedua, rajin belajar untuk membangun bangsa. Kita harus rajin belajar untuk membantu pembangunan. Pengetahuan yang diperoleh dapat digunakan untuk pembangunan bangsa di masa yang akan datang. Ketiga, mempererat kerjasama. Kerjasama sangat diperlukan dalam segala bidang agar upaya mewujudkan kesejahteraan rakyat tercapai. Ya, keutuhan NKRI harus tetap kita pertahankan anak-anak. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan Pancasila. Bagaimana caranya? Caranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, menjaga keharmonisan. Keharmonisan itu apa anak-anak? Kerukunan, ya.
menjaga keharmonisan atau kerukunan antar suku bangsa dan agama. Kedua, meningkatkan semangat kekeluargaan dan gotong royong. Ketiga, memperluas pergaulan dengan teman yang berlainan suku bangsa dan agama. 4. Meningkatkan pendidikan masyarakat. 5. Tidak mudah terpancing oleh pihak-pihak yang ingin memecah belah bangsa. Keenam, meningkatkan rasa peduli sosial kepada orang-orang di sekitar. Dan ketujuh, melakukan pemerataan pembangunan ke seluruh pelosok negeri. Alhamdulillah anak-anak, materi hari ini selesai. Tugas kalian di rumah adalah yang pertama, membaca dan memahami materi tema 2 subtema 3 yang Ustazah sampaikan tadi. Kedua, silakan kalian menyalin materinya, boleh kalian tulis ataupun kalian print. Yang ketiga, mengerjakan latihan soal yang akan Ustazah bagikan setelah ini. Paham anak-anak? Alhamdulillah. Tetap semangat BDR, semangat belajar dari rumah. Manjada wajada. Semoga anak-anak senantiasa sehat, bisa menyelesaikan tugas dengan baik. Mudah-mudahan menjadi bagian dari ibadah kita. Semoga Allah memberikan kebaikan dan keberkahan dalam semua proses pembelajaran kita. Alhamdulillah anak-anak, mari kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Ustazah. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.